Shalom, selamat pagi. Kita pada minggu pagi hari ini kita bertiga, Pak Inga, Kak Grace, kita akan bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan sekolah minggu Sekal. Mari kita puji nama Tuhan, di mana kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita telah memperingati, menghayati hari Paskah pada minggu yang lalu. Ya kan, Kak? Kita boleh merasakan begitu besar kasih Allah akan kita semuanya. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, karena salib Tuhan Yesus kita diselamatkan. Untuk itu kita akan menyelamatkan Tuhan dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita. Kita puji nama Tuhan karena salib-Mu.
Kepada yang bertugas silahkan. Satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang pada hari ini. Kami mengucap syukur karena masih diberi kesehatan dan berkumpul bersama teman-teman kami pada ibadah online ini. Tuhan, berkatilah kami pada ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sedang sakit, biarkanlah sembuhkanlah mereka dan jauhkanlah mereka dari segala penyakit. Tuhan, kami sudah berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih petugas doa pembukaan. Lalu Pak? Ya, kita akan siapkan hati kita untuk menerangkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menjadi saksi Tuhan melalui renungan ini. Kita akan bersama-sama tahu bahwa kita harus bersaksi dimanapun kita berada dan di kondisi apapun. Ya. Kita lanjut, Kak Ega, kita akan menyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Halo, selamat hari Minggu adik-adik Zebaot. Ya, ketemu lagi bersama Kak Ferry. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Ferry mau ajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih sertai kami. Bahkan sampai saat hari ini kami masih boleh beribadah, sekalipun masih secara online ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang siap menerima firman Tuhan, hati yang bagaikan tanah subur yang akan menumbuhkan benih-benih firman yang kami dengar sehingga berbuah dalam hidup kami. Berikan kami telinga ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu, mendengar isi firman-Mu ini dengan baik dan merenungkannya siang dan malam. Berikan kami juga kekuatan untuk mampu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, rame ya mejanya Kak Ferry ya. Ada mainan apa ini? Ya, ini adalah salah satu koleksi Kak Ferry, Ghostbuster. Mungkin kalian pernah tahu Ghostbuster, ya ada sekelompok pemuda yang pemberani. Ya, pemberani kenapa? Karena mereka berurusan dengan hantu adik-adik. Ya, jadi Ghostbuster ini menceritakan tentang sekelompok pemuda pemberani yang menumpas atau menangkap hantu-hantu yang beredar, yang mengganggu kehidupan penduduk kota di Amerika. Ya, lewat cerita Ghostbuster ini ada satu nilai yang akan Kak Ferry ambil dari mereka, yaitu nilai keberanian.
Ya, apa ya ceritanya ya Kak Ferry? Ayo, kita buka sama-sama Alkitab kita di Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat yang 27 sampai 32. Pada nats perikopnya berjudul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Amin. Cerita Alkitab ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik, di mana pada waktu itu rasul-rasul atau murid Tuhan Yesus dalam kitab ini adalah Rasul Petrus. Ya, mereka mulai bersaksi, mengabarkan Injil, menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan menobatkan banyak orang. Ini kejadiannya belum jauh ya adik-adik dari kejadian kebangkitan. Nah, itu menyebabkan apa? Masih banyak orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Waktu hidup saja tidak suka. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa orang yang mereka bunuh ternyata tidak mati, adik-adik. Mereka keki berat, sebel, kesel. Ada lagi murid-muridnya yang sekarang bersaksi dan menyuruh orang-orang yang berteriak-teriak keras, "Salibkan dia, salibkan dia." Menyuruh orang-orang yang pada waktu itu berbohong, menyuap, menyogok supaya orang itu pada membenci Yesus, ya, untuk bertobat. Karena pada kenyataannya Tuhan Yesus telah bangkit. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang Farisi, adik-adik. Ya, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama yang memang tidak suka sama Tuhan Yesus dan iri sama keberhasilan dan pelayanan, kepopuleran, kemasyhuran, dan kehebatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kembali ke masalah keberanian tadi. Sama seperti ini nih, Ghostbuster, berani melawan hantu-hantu. Mereka kebetulan punya senjata, punya teknologi yang bisa mereka gunakan untuk melawan hantu-hantu tersebut. Nah, demikian juga dengan Petrus, adik-adik. Petrus juga berani pada waktu itu. Di saat Tuhan Yesus masih dibenci dan sangat dibenci. Di saat semua orang Israel pada waktu itu masih tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka nggak terima. Kok raja, juru selamat, lahir di kandang domba? Mereka tidak terima. Aduh, bukankah dia adalah anak seorang tukang kayu? Bangsa Israel mungkin pada waktu itu maunya adalah, wah, raja itu harus dari keturunan raja, lahir di istana, memerintah, seperti itu. Mengalahkan Romawi dengan pertempuran, dengan peperangan, tapi tidak dengan kasih sayang. Padahal justru di situ Tuhan Yesus hadir. Tidak membawa peperangan, tidak membawa pertengkaran. Yang ada kasih sayang, cinta, pertolongan. Yang ada bahkan dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib dan menanggung dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, apa sih yang membuat Petrus begitu berani gitu ya? Kenapa Petrus berani menjadi saksi yang setia? Ya, renungan firman pada hari ini berjudul Saksi yang Setia, adik-adik. Apa ya kira-kira yang membuat Petrus berani? Kalau Ghostbuster,
Yang membuat mereka berani melawan hantu adalah mereka punya teknologi, punya senjata, punya equipment yang bisa menyebabkan hantu bisa tertangkap. Ya, tapi teknologi apa yang digunakan Petrus? Apa ya yang menyebabkan Petrus begitu berani untuk mengabarkan Injil? Kalau Kak Ferry sendiri ya, ditanyain ya, Kak Ferry, kalau Kak Ferry rahasia beraninya apa sih? Kak Ferry punya 3 hal ya yang bikin Kak Ferry berani. Yang pertama, kadang-kadang Kak Ferry suka nanya gitu loh dalam diri, Kak Ferry melakukan ini tuh buat siapa? Contohnya nih ya, kalau Kak Ferry berani membela teman yang salah, maka Kak Ferry akan lihat buat siapa dia. Oh, buat teman aku, sahabat aku. Oh, buat saudara aku misalnya. Makanya Kak Ferry berani gitu. Aku melakukannya demi saudaraku. Gitu. Nah, apalagi kalau mereka benar ya, Kak Ferry pasti akan mati-matian membela. Nah, terus yang kedua yang menyebabkan Kak Ferry berani itu biasanya pada saat misalnya saudara Kak Ferry dikeroyok misalnya, atau sahabat Kak Ferry dikeroyok ya dalam sebuah diskusi misalnya, disalah-salahin gitu kan. Atau teman-teman Kak Ferry itu misalnya teman satu kelompok Kak Ferry disalah-salahin di debat gitu ya, Kak Ferry belanya berani. Biasanya Kak Ferry nenangin diri dulu. Kak Ferry mikir, oh cara belainnya harusnya begini nih. Setelah Kak Ferry tenang, Kak Ferry yang ketiga yang Kak Ferry lakukan adalah, aduh Tuhan tolong ya Tuhan gitu. Tolong Kak Ferry ya Tuhan, ini udah kejepit ini, gimana ini Tuhan gitu kan. Dan baru Kak Ferry membela. Nah, mesin keberanian yang ada di Petrus itu beda adik-adik. Yang menyebabkan Petrus berani adalah adanya Roh Kudus, seperti yang Petrus katakan dalam ayat yang kita baca tadi. Petrus tidak bersaksi seorang diri, namun dia bersaksi bersama Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu adik-adik? Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan sama Tuhan akan datang, akan menyertai kita saat Tuhan terangkat ke surga. Jadi kita tidak ditinggal sendiri adik-adik. Kita ada bersama Roh Kudus. Nah, itulah yang membuat Petrus berani. Dia bersaksi bersama Roh Kudus. Yang kedua, yang membuat Petrus berani adalah sama seperti alasan Kak Ferry tadi. Aku tuh mau belain siapa? Aku tuh mau tolongin atau mau jagain siapa? Berbuat ini untuk siapa? Kalau Kak Ferry berani karena untuk membantu yang lemah, mungkin membantu teman-teman atau saudara Kak Ferry, sahabat Kak Ferry. Nah, Petrus bilang, saya melakukan itu untuk Tuhan. Saya melakukan itu untuk Tuhan Yesus yang telah kalian salibkan. Tapi kalian lihat bersama kan, dia sudah bangkit. Dia tidak bisa mati. Petrus begitu mencintai Tuhan Yesus, sehingga dia berani bersaksi. Dia juga tidak merasa sendiri, dia bersaksi bersama Roh Kudus, satu. Yang kedua, dia berani karena dia melakukan itu untuk Yesus, karena cintanya pada Yesus. Ayo, sudahkah kalian mencintai Yesus? Kak Ferry juga mencintai Tuhan Yesus loh. Iya, tapi Kak Ferry, nanti aku dihujat, nanti aku dijauhin, nanti aku diolok-olok, nanti aku diapain gitu. Ya emang pasti itu ada resikonya. Pasti ada resikonya. Tapi sekalipun ada resikonya, kita bisa berdoa sama Tuhan untuk menyertai kita. Kita berserah kepada Tuhan. Sehingga saat resiko itu terjadi sama kita, puji Tuhan, kalau kita melakukannya untuk Yesus, kita akan diluputkan. Ataupun kalau kita terkena resiko itu, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita semua celaka. Kalian tahu, Kak Ferry jadi ingat cerita Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Pada waktu itu pada pemerintahan Raja Nebukadnezar, dia disuruh menyembah patung, tapi dia bilang, enggak, kami nggak mau menyembah patung gitu. Terus Raja Nebukadnezar bilang, ya udah kalau gitu lu dibakar hidup-hidup, kamu dibakar hidup-hidup. Itu resiko bukan? Untuk mempertahankan, untuk menjadi saksi. Mereka bilang apa dengan berani? Ya Tuanku Raja, kami yakin dan percaya kalau Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kami.
Jadi kalaupun kami dilempar nih ke perapian yang menyala-nyala, mereka nggak akan kena apa-apa. Hebatnya lagi mereka bisa bilang, tapi kalaupun kami mati, gitu, terbakar di sana Tuhan, kami tetap tidak mau Tuhan menyembah patung yang Tuhan buat. Keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau adik-adik dengerin akhir dari ceritanya, akhirnya mereka semua selamat. Bahkan ada orang keempat yang menyertai mereka. Itulah Tuhan. Nah adik-adik, 3 hal yang Kak Ferry ingatkan tadi. Ya. 1. Kita berani. Petrus berani karena dia tidak sendiri. Kita berani karena kita punya Roh Kudus. Yang kedua, kita berani karena kita tahu buat siapa kita melakukan hal ini. Buat Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita berserah sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan namanya. Dia akan menjaga dan melindungi kita. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik dalam hidup kalian menjadi saksi yang berani? Berani bersaksi untuk Tuhan? Berani mengatakan hal-hal yang benar? Berani untuk mengatakan, tidak, saya tidak mau nyontek. Sekalipun nanti kalian akan dicemooh, dicibir, ya nggak ngeren lo, hari begini nggak nyontek, gitu kan. Atau kalian berani mengatakan atau menegur kalau teman-teman ada yang salah, jangan gitu dong. Mengambil resiko untuk menjadi saksi membutuhkan keberanian. Camkan 3 hal tadi yang Kak Ferry sampaikan buat adik-adik ya, supaya kalian bisa menjadi saksi-saksi yang berani seperti Petrus, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi saksi yang berani Tuhan. Tuhan, ajarkan kami sedikit demi sedikit untuk menumbuhkan keberanian kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami yakin bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan buatlah kami menjadi semakin berani karena Tuhan Yesus mengasihi kami dan karena kami juga mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar persembahan hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kak Bekti akan bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diberi keterangan persembahan sekolah minggu, dan dititipkan atau diberikan kepada majelis wilayah setempat. Yang kedua, persembahan juga boleh ditransfer ke rekening GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074 091 6429. Jangan lupa diberi keterangan juga persembahan sekolah minggu atau boleh mengirim bukti transfer ke majelis wilayah. Lalu kemudian yang ketiga, persembahan juga dapat menggunakan kris, yaitu GKJ Kanaan QR. Di aplikasi Shopify
OVO, GoPay, link aja atau scan kris di masing-masing bank. Untuk itu, mari kita akan berdoa. Allah sumber kasih, Allah yang selalu memberikan kebaikannya untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila mana Engkau boleh menyertai di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Engkau sucikan ya Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan yang boleh kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi sarana untuk pelayanan di sekolah minggu GKJ Kanaan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, dan Engkau memberkati kami semuanya anak-anak-Mu. Puji syukur kepadamu Tuhan, dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ferry, temannya yang begitu memberkati kita semuanya. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, situasi apapun. Kita tidak usah Seperti Rasul Petrus ya, dan Rasul Paulus ya. Ya, kita tidak takut menyatakan kebenaran. Dan kita akan menjadi saksi setia dan taat sampai akhir ya Tuhan ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan pujian. Jadikan aku Indah Tunggal. datang dalam
teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami ingin melanjutkan seluruh aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya apa firman yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak komisi anak GKJ Kanaan, kiranya Engkau selalu memberikan semangat kepada mereka dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini, kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan selalu, dan berkat yang melimpah. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau wajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah kawan-kawan, kakak-kakak, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi kami mau menyanyikan selamat ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kawan-kawan yang berulang tahun di bulan April ini ya. Kalian diberi kesehatan, selalu sukses, panjang umur, dan Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun ya. Tetapi kawan-kawan selalu tonton ya YouTube kita, YouTube Sebaot. Yang belum menonton, tonton ya, dibuka ya melalui YouTube-nya ya. Buka selalu kontak-kontakan kita, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Mungkin ada nih yang belum subscribe atau nonton tidak pernah like nih, tidak pernah memberikan klik jempolnya. Aduh, sedih nih kita, kadang ratusan orang yang melihat tapi tidak ada sekarang ya, bisa ya. Tetap dukung selalu acara-acara kita. Mari kita akan selalu prokes, jangan lupa memakai masker, terus cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Jangan keluar pergi, jauhi kerumunan. Oke, ya gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Yesus memberkati.